Berarti kan kasus kali ini tuh lebih gila. Karena gimana pun juga berarti ini pondasinya adalah kasus pembunuhan. Dan korbannya nggak dikubur, tapi malah dijadikan temen curhat. Hi everything, thank you udah ngeklik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Hai guys, kalian lihat nih. Dah, sebanyak ini rangkaian produk dari Mireille Beauty and Glossy Series yang pernah gue pakai. Ini semua udah habis dan gue akhirnya nih repurchase lagi yang baru karena memang sudah cinta banget gue sama produk ini. Berarti ini kalau dihitung-hitung nih satu box itu kan bisa sekitar 2 bulanan ya. Ini udah mau setahunan kali gue yang pakai Mireille ya. Gila, berarti kan itu bukti cinta gue dalam memakai produk ini. Makanya sekarang kita langsung skincarean aja yuk. Nah, jadi dalam satu rangkaian tuh ada ini gengs, ada facial foamnya, ada glossy serum, terus ini krim malam, krim pagi, sama face toner. Jadi udah lengkap kalau kalian beli satu box. Tapi kalau kalian mau beli satuan juga bisa. Nah, jadi habis cuci muka kita pakai face tonernya. Ini tuh enaknya face tonernya langsung disemprot. Terus tunggu kering, jadi nggak usah repot-repot pakai kapas gitu, aduh buang-buang produk. Kalau udah nih pakai face toner aja langsung glowing kan. Kita lanjut ke glossy serumnya, dikit aja 1-2 tetes. Tuh kayak segini aja cukup. Terus di tap-tap. Ini tuh cepet banget ngeresepnya, geng. Nah, setelahnya, setiap hari nih sebelum kita pagi-pagi mau beraktivitas, kita pakai day creamnya dulu, karena ini buat melindungi kulit dari ya sinar UV, antioksidan, dan lain-lain. Nah, geng, salah satu alasan kenapa sampai sekarang gue masih pakai produknya Mireille itu karena cepet banget kita skincare tuh nggak usah repot-repot. Mau pagi, mau malam, semuanya tuh cepet. Karena dari formulanya sendiri itu cepet ngeresep ya. Dan memang hasilnya, ya udah, kelihatan banget. Benar-benar bisa membuat kulit kita lebih kenyal, lebih glowing, dan lebih sehat. Jadi kalau cocok ya ngapain juga pindah-pindah ke produk lain. Buat kalian, cepetan buruan cobain. Klik pembelian via Shopee yang ada di bawah. Ataupun kalau kalian mau join jadi reseller atau dropshipper mereka, bisa langsung DM ke Instagramnya aja ya. Gengs, kalian tipe-tipe orang yang suka nyimpen-nyimpen barang gitu nggak? Kayak emak gua nih, barang apa juga ditumpuk di rumah. Segala kerdus bekas, atau barang-barang yang rusak terus semuanya tuh nggak mau dibuangin, padahal kan menemuin doang ya. Gak tahu medit apa bagaimana pondasinya. Ya tapi emang biasanya sih kalau orang dulu tuh alasannya, sayang katanya buang-buang barang, dulu tuh dapat duit tuh susah, hidupnya prihatin. Ya kayak sekarang, bikin perkara biar viral juga dapat duit. Jadi kalau orang dulu tuh emang sukanya nyimpen, nggak suka buang-buang barang. Siapa tahu katanya nanti kepake gitu. Sekarang sih rasanya nggak butuh, tapi nanti giliran dicari kagak ada. Siapa tuh yang orang tuanya template suka ngomong begitu juga? Atau kalian juga nih mungkin tipe-tipe orang suka nyimpen barang? Barang dari mantan? Susah move on apa gimana lu? Ya kalau dikasihnya barang-barang mahal sih, gak usah sosok gengsi lu dibalikin. Tapi gak usah disimpen juga biar lu bisa move on. Nah, mending lu jual aja biar dapet cuan. Tapi kalau nyimpen barang-barangnya hal kayak gitu sih ya masih wajar-wajar aja lah. Karena kan kebutuhan orang beda-beda. Lah habis ya kalau di kasus kali ini, itu nyimpennya adalah sesuatu yang ekstrim, gengs. Karena kebutuhan sang pelaku itu adalah biar bisa punya temen curhat. Jadi dia menyimpan seorang mayat selama 15 tahun di rumahnya. Mohon maaf tuh, 15 tahun baunya kayak apaan? Bau bangkai tikus yang sehari aja gitu ya. Itu udah bikin gitu. Pasti kan kita confused nih dengernya. Dan itu tetangganya juga pada kagak sadar apa gimana? Secara kalau ini baunya mayat manusia, keciumnya bisa satu komplek kali itu. Nah, jadi kasus ini tuh terjadi di Australia, geng. Tepatnya di daerah Greenwich yang dilakukan oleh seorang pria bernama Bruce Roberts. Nah, selama masa hidupnya, si Bruce ini tuh hidupnya sebatang kara, gengs. Kayak si Hachi alias alone. Kayak lu pada nih jomblo lah, kenapa ke gue ini? Tapi dia punya saudara kok sebenarnya. Cuma ya tinggalnya nggak serumah aja. Dan dari kesaksian para tetangganya, Bruce ini memang tipe-tipe orang nggak suka berbaur. Jadi kalau ada acara kumpul-kumpul bapak-bapak komplek tuh, mau bikin TikTok kan, dia nggak pernah dateng. Dan saat usianya menginjak 60 tahun, tepatnya di tahun 2017, Bruce ini tuh meninggal dunia, geng. Dimana kematian Bruce ini, awalnya nggak ada yang tahu gitu. Secara kan tadi tuh, dia hidup sendirian doang di rumahnya. Nah, ceritanya ada nih, salah satu pegawai supermarket yang emang udah jadi langganannya Bruce gitu, buat belanja kebutuhan sehari-hari. Dimana si pegawai supermarketnya agak peka nih orangnya. Dia merasa kok Pak Bruce ini nggak kelihatan nggak datang-datang lagi ya. Tumben padahal setiap minggu, biasanya dia rutin tuh beli barang-barang yang habis. Dia beli apalah, gula, minyak, beras, ya beli apaan kek. Nah terus tetangga samping rumahnya juga, itu mulai ngeh, geng. Sama tuh menganggap, kok Pak Bruce ini nggak pernah kelihatan ya keluar-keluar rumah. Biasanya paling banter pagi tuh doi berjemur lah gitu. Nah tetangga-tetangga yang walaupun suka jadi CCTV kayak begini ya, ada faedahnya juga ternyata. Disamperin lah itu ke rumahnya. Pas diketok nggak ada jawaban. Akhirnya sama tetangganya itu, dia laporin ke polisi buat bantu ngecek ke dalam. Soalnya dia merasa takut nggak sopan aja, masuk-masuk buka pintu tanpa izin kan. Dan bener aja, pas polisi datang, terus membuka paksa pintu rumah Bruce, di dalam itu Bruce sudah meninggal. Dengan posisi berada di atas pemanas ruangan yang masih menyala. Ya hasil tubuh dari Bruce itu mengalami luka
luka bakar yang cukup serius. Karena ya tadi tuh nempel di pemanas ruangan. Itu kan panasnya kayak bagaimana, kayak kena oven kali. Sampai lengket gitu, gengs. Dan di dalam rumahnya itu kondisinya juga berantakan banget. Banyak barang-barang berserakan yang ditumpuk asal-asalan. Kayak emang udah nggak pernah ditata atau dibersihin aja. Ya maklum, seumur hidupnya dia ini kan tinggal sendiri. Dan semakin tua semakin susah untuk bersih-bersih kan. Padahal ternyata si Bruce ini kaya loh, geng. Jadi nggak tahu maksudnya dia kenapa nggak hire ART aja ya? Atau minimal suster gitu buat ngerawat dia kalau udah sepuh, udah tua. Soalnya saat kematiannya itu, Bruce ini mempunyai uang di tabungannya sebesar 600.000 US dollar atau sekitar 6,8 miliar rupiah. Jadi itu duit sebanyak itu kagak dibawa mati, geng. Makanya jangan pada pelit-pelit tuh orang. Apalagi kan tadi tuh kayak zalim sama diri sendiri. Perkara panggil ART atau sewa suster, itu kan sekalian juga bagi-bagi rezeki, mempekerjakan orang kan. Dan diri sendiri juga bisa lebih happy. Rumah jadi bersih, cakep kan, enak gitu. Punya duit banyak-banyak terus mati juga buat apa? Nah makanya lu pada klik tombol subscribe-nya di bawah. Bantu-bantu, jangan pelit lu. Dan karena kondisi di rumahnya itu bisa dibilang apa? Riuh banget gitu, kelihatannya pusing ya. Ya jadinya polisi saat itu langsung ngebawa jenazah Bruce-nya aja tuh ke rumah sakit tanpa ngecek ke lokasi TKP-nya itu secara detail. Karena memang kematiannya Bruce ini dianggap faktor U alias faktor umur aja emang, yang nggak diperpanjang juga jadinya, dan segera dikuburkan dengan layak. Singkat cerita, rumah Bruce ini tuh akhirnya kosong selama 2 tahun, geng. Karena itu pihak dari keluarganya Bruce kayak kakak sama adik-adiknya itu pengen rumahnya itu dijual aja lah, karena nggak ada yang mau nempatin juga dan nggak ada yang ngurus. Daripada rusak kan buat apa? Jadilah keluarga mereka ini minta tolong ke agen properti buat bantu jualin. Dan namanya rumah mau dijual pasti dibebenahin kan. Ya minimal kayak dicat ulang, terus barang-barang yang berantakan tuh dirapihin lah, biar nanti ada pembeli datang tertarik. Nah, sewaktu pihak agen itu membersihkan rumah tersebut, tepatnya di tanggal 29 Mei 2019, mereka ini kaget banget karena menemukan ada mayat laki-laki dengan pakaian lengkap di dalam rumah itu. Pokoknya masih pakai baju, masih pakai celana lengkap, dengan posisi duduk di bangku yang berada di ruang tengah. Tapi memang posisinya saat itu, sebelum ditemukan ya, itu ketutup sama barang-barang yang pada numpuk tuh. Nah, pas dilihat lagi di mayat tersebut, ada semacam luka tembak di bagian lehernya gitu, geng. Langsung dong pasti lapor ke polisi dan dicek tuh. Dan segera pihak kepolisian juga langsung memeriksa ke dalam rumah tersebut. Nah, di sana ditemukan 19 senjata api yang gak ada surat-suratnya alias ilegal, geng. Bayangin loh, itu 19 jumlahnya. Jadi termasuk banyak ini untuk ilegal ya. Itu koleksi apa bagaimana maksudnya? Dan setelah dilakukan otopsi berdasarkan DNA dari mayat yang ditemukan tadi, ternyata hasilnya memiliki kecocokan dengan seseorang bernama Shane Snellman. Yang mana Shane Snellman ini tuh merupakan seorang mantan narapidana yang sering masuk keluar penjara karena kasus kejahatan. Semacam dia punya track record pencurian, bandar narkoba, hingga kasus kepemilikan senjata ilegal. Dan memang ternyata Shane ini itu dinyatakan menghilang semenjak tahun 2002 setelah dia baru keluar dari penjara. Dan waktu tahun 2002 itu dia berumur 39 tahun. Nah, karena dia ini punya catatan kriminal yang banyak ya, jadi pas dia dilaporkan hilang dan gak ketemu-ketemu ya udah aja. Pihak polisi juga nggak terlalu mengusut keberadaannya itu ada di mana. Dikira lagi lari aja gitu kali ke luar negeri buat owner lagi. Baru udah diketahui pada tahun 2002. Shane ini tuh masuk ke rumahnya si Bruce tanpa permisi-permisi gitu, nggak pakai assalamualaikum kayak orang mau ngerampok. Dan kemungkinannya di situ Bruce menembak Shane hingga meninggal karena mengenai lehernya. Jadi berarti itu udah terjadi di tahun 2002, terus baru ditemuin di 2019. Lah, mayatnya udah 17 tahun di rumah tersebut, geng. Udah bisa bikin KTP Sweet 17 itu. Nah, itu 17 tahun ada mayat di rumah itu. Kan apa iya ya para tetangganya nggak tahu, nggak nge sama sekali nyium bau apa bagaimana gitu. Secara bau mayat manusia lebih busuk, lebih lengat banget daripada bangkai binatang. Dan zaman itu belum pada pakai masker kayak sekarang ya. Nah, jawabannya ternyata di dalam rumah tersebut polisi juga menemukan bekas pengharum ruangan yang jumlahnya banyak banget. Pokoknya katanya hingga ratusan, geng. Yang kurang paham gue itu wanginya nusuknya kayak apaan ya. Lah kita aja misalnya ada 1 biji nih yang wangi jeruk tuh di mobil tuh. Ih, udah suka puyeng nyiumnya. Mabok, apalagi ini ratusan. Kayak men-challenge diri sendiri gak sih itu namanya? Jadi ternyata life hack pewangi tersebut yang membuat para tetangganya nggak tahu ada mayat selama 17 tahun di rumahnya Bruce. Cuman yang jadi pertanyaan sih, kok yang nggak dikubur aja kali ya itu mayat sama si Bruce ya? Secara ternyata rumahnya Bruce ini itu halamannya cukup gede, kayak rumah-rumah di luar gimana sih? Bukan rumah yang petakan, geng. Kok ya mayatnya Shane itu tuh disimpan di situ aja gitu, duduk di bangku dengan pakaian nama selengkap, semacam jadi hiasan rumah. Ya tapi karena Bruce-nya sendiri juga udah meninggal ya udah nggak ada. Jawabannya nggak pernah diketahui. Ya habis mau nanya ke siapa? Cuman dari sini baiknya beranggapan kalau kemungkinannya si Bruce ini menjadikan sosok mayat tersebut tuh sebagai temannya di rumah. Karena kan dia hidupnya sendirian tuh. Jadi kemungkinan sosok mayat Shane ini dianggap sebagai teman dan untuk kayak diajak ngobrol terus nonton TV bareng. Karena posisinya tadi kan ada di ruang tengah, di ruang TV tuh. Yang otomatis kalau si Bruce ini mau nonton TV, ya misalkan mau nonton Brownies di Trans TV gitu. Ya di sampingnya pasti ada mayatnya si Shane lah. Gila ya, jadi kayak film-film psikopat ceritanya. Tapi pas gue dengar cerita ini, itu gue jadi juga keinget nih sama cerita yang mirip-mirip yang pernah kita bahas dulu juga. Ada yang dari luar tuh yang ditemuin. Jadi kerangka selama bertahun-tahun di dalam rumah, sama
ada yang di Bandung juga tuh. Ada mayat di dalam rumah yang udah jadi kerangka, yang masih kayak misterius gitu ceritanya. Cuman ya dari kedua kasus tersebut, mayatnya nggak diajak ngobrol juga sih. Cuman ditinggalin di dalam rumah itu aja. Berarti kan kasus kali ini tuh lebih gila. Karena gimana pun juga berarti ini pondasinya adalah kasus pembunuhan. Dan korbannya nggak dikubur, tapi malah dijadi temen curhat. Curhat dong, Ma. So, itu kasus psikopat yang cukup creepy banget ya. Berarti ini judulnya menyandra korbannya yang udah jadi mayat padahal. Buat pajangan tuh buat temen ngobrol selama 17 tahun. Ya walaupun kemungkinannya si korban atau si Shane ini itu juga bermaksud gak bener ya. Karena masuk ke rumah orang secara diam-diam. Tapi jatuhnya dia apes saja. Masuk ke rumah orang yang salah, kawan. Tapi yang jelas ternyata gimana pun ceritanya. Di hidup ini tuh kita butuh yang namanya temen ngobrol ya. Biar nggak ngerasa sendirian. Jadi yuk kita berteman. Dan biar bisa ketemu terus nih. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah. Tapi sebelum kita dadah-dadah. Karena kasus ini kan temanya tuh butuh temen curcol alias curhat colongan. Gue juga mau curcol. Kalau kemarin nih gue dikasih produk shampoo ini nih. Kebalik sama temen gue. Karena gue lagi ngeluh waktu itu semenjak kita panjangin rambut nih perkara PPKM kan masih takut-takutan tuh ke tukang cukur. Jadinya tuh rambut kayak suka rontok dan kayak kering gitu kan kita jemur tiap pagi ya. Kena matahari langsung. Ya udah gue dikasih shampoo ini nih. Ada shampoo sama conditionernya. Namanya tuh Sengmori. Karena ini produknya teman gue yang jual sendiri jadi gue mau jujur aja nih. Harganya emang agak mahal. Buat shampoo nih sekitar 200 ribuan gitu. Yang dari awal kita juga jadi udah ngomel-ngomel nih. Tapi pas gue cobain ternyata bagus banget. Beneran ini. Gue ngerasain rambut udah kayak jarang banget rontok, hampir nggak ada nih kalau sisiran. Yang sebelumnya pasti ada tuh. Dan malah kayak tumbuh akar-akar baru gitu, geng. Jadi kayak buat nebelin rambut juga. Sama tekstur rambutnya terasa kayak lebih lembab. Padahal kita tiap pagi ini pasti berjemur. Ini sih baru gue cobain sekitar 3 minggu gitu ya. Tapi perbedaannya udah kerasa banget deh. Nah jadi buat kalian yang punya permasalahan rambut dan nyari ini produk shampoo yang beneran bagus, gak sekedar buat shampooan aja gitu tiap hari, tapi bisa buat nebelin rambut juga dan ngurangin rontok secara drastis, bisa cobain produk ini. Ya walaupun tadi itu lumayan mahal juga kita kesel. Maaf nih jadinya curcol. Nah kalian bisa langsung cek aja deh link pembeliannya via Shopee di bawah ya. Udah segitu aja sih curhatnya. Terima kasih yang udah nonton video ini. Lagi-lagi minta tolong untuk klik subscribe di bawah kalau belum. Kalau udah sih terima kasih banyak. Minta like ya juga. Dan jangan lupa juga follow Instagram gue @hirotadadifan. Sampai jumpa di kasus setting selanjutnya. Assalamualaikum.